Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat teman-teman semua. Hari ini saya akan kedatangan teman ngopi yang istimewa. Karena hari ini saya akan bersama seorang dokter yang menurut saya paling pas bicara tentang seperti apa kita harus menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya di masa-masa new normal seperti saat ini. Hadir bersama saya yang menjadi teman ngopi pada episode keempat ini adalah Dr. Yudi. Aduh. Selamat pagi Kakak Depo. Selamat pagi Om Yudi. Kita ngeteh. Bukan ngopi ya, Bukan ngopi, karena ini teh. tarik. Iya, memang Minum kalau dulu Kakak Depo. mari minum. Saya juga kalau gitu saya putar-putar dulu sedikit, baru kita minum. Kakak Depo. Luar biasa. Om Yudi, apa kabar? Alhamdulillah Kak Depo baik. Gimana? Masih sibukkah kita akhir-akhir ini? Saya agak sedikit berkurang. Oh, berkurang. Berkurang karena masyarakat sudah tidak menganggap bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada. Oke. Tapi sebenarnya hanya bercanda saja Kakak Depo. Oh. Ini bentuk protes bahwa kami melihat masyarakat ini menganggap bahwa COVID-19 ini sudah menghilang. Tapi nyatanya hampir 100 per hari masih ada terus Kak Depo. Iya. Nah itu, kalau dulu kan kita masih lihat tuh di media sosial, kemudian di berita-berita, tiap hari kita tahu berapa jumlah. Nah ini kan sekarang sudah tidak ada. Ya. Jadi ya akhirnya memang kembali ke kesadaran masyarakat lagi, masing-masing bagaimana untuk menjaga. Dan yang susah Kakak Devo ini karena ada 3T yang selama ini menjadi perhatian kita, yaitu testing, tracing, treatment. Ini testing dan tracing berkurang karena ya mungkin menganggap bahwa testing itu seperti rapid test atau swab butuh biaya besar kali Kak Depo. Betul. Sehingga itu dihilangkan atau dikurangi. Padahal sebenarnya seperti di daerah lain, seperti di Bandung, Jakarta, provinsi lain gitu kan, sangat ketat mereka melakukan testing. Sama otomatis kalau kita sudah bisa men-testing, kita bisa tahu tracing ke orang-orang yang reaktif atau yang positif. Setelah itu kita tahu apa treatmentnya. Ini tidak Kak Depo. Jadi untuk sekarang ini agak sangat berkurang dari awal-awal kemarin. Berarti sebenarnya resikonya jauh lebih besar. Jauh lebih besar karena kita merasa ini sudah posisi aman. Padahal sebenarnya justru belum aman sekali. Sangat tidak aman. Saya sedikit flashback. Jakarta contohnya sempat dikatakan sudah menurun, RO-nya di bawah 1. Tapi tiba-tiba kita dengar di berita 2-3 minggu terakhir ada klaster baru, perkantoran, tempat-tempat terawih. Nah itu kan berarti ada memang pertanda bahwa virus ini belum meredah sebenarnya. Cuma memang kalau saya bisa bilang ada sebuah penurunan dari penanganannya, bukan secara medisnya, tapi pencegahannya yang kelihatannya menurun. Kalau saya hanya lihatnya seperti begitu. Contohnya Kak Devo. Ini dokter di Makassar itu sudah 5 yang meninggal karena COVID. Kemarin terakhir lagi ada 1 dokter ortoped. Berarti dokter saja yang paham soal penanganan dan pencegahan dan treatment meninggal. Apalagi masyarakat. Betul. Itu yang menjadi warning. Tapi justru ya mungkin masyarakat dijejali dengan info-info yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah Kak Depo, bahwa kita sudah masuk di new normal. Ya ini
Ini juga satu persoalan sebenarnya. persoalan, gitu. Kak Depo. Tapi sebelum kita masuk, karena kelihatannya dari saya buka tadi sampai sekarang ini pembicaranya tegang. Ya. Karena bicaranya tentang COVID dan ini. COVID. Sebelum kita masuk ke situ Om Yud, Iya. kan saya baca Om Yudi ini salah satu dokter yang vokal. Sekarang kan dia diberi amanah sebagai Humas ID Kota Makassar. Nah, Kota Makassar ini menjadi salah satu kota dengan merah, zona Ya, merah zona ya. merah. Gitu. Boleh cerita enggak? Saya kalau lihat situ orang banyak nyebut Dokter Yudi itu dokter koboi. Ya. Ini dari mana kata-kata dokter koboi? Memang cita-cita jadi koboi kah? Atau gayanya koboi atau apa? Ya, Bisa Kak sedikit Devo, ini- sebelum kita masuk ya, kayak lebih tegang serius. lagi. Saya juga bingung, Kakak Devo. Ya, Sebenarnya yang semacam ini saya tidak tahu siapa. ya. Cuma dari obrolan-obrolan kecil dan lain sebagainya selalu bilang dia koboinya. Mungkin mengatakan bahwa santainya Iya. atau tidak seperti ciri khas dokter pada umumnya. Contohnya sekarang ini. Nah, kayak ini sekarang dokter seperti kan itu. biasanya Ya, rapi gitu. Ini juga rapi, cuman cuma maksudnya dia lebih Tampilannya- lebih fun, Iya, lebih anak muda, cie. padahal memang tua. Itu awal-awalnya Kakak Iya. Devo. Namun selalu saya menyampaikan bahwa terima kasih banyak atas sematan itu. Iya. Mungkin ini menjadi ciri khas saya selaku pribadi sebagai dokter koboi yang suka dalam keadaan tidak ada dalam batasan ruang satu profesi satu aja profesi gitu aja. ya. Nah, saya alhamdulillah terjun di film, saya buat film Uang Panai dan Assalamualaikum Calon Imam. Iya. Terus saya terjun di olahraga, saya ketua Kempo Iya. Kota Makassar, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas sosial. Multidimensi ya. Alhamdulillah multidimensi yang bukan dokter. Oh, itu makanya Nah, mungkin itu ya. Mungkin itu kali Kakak Devo. Dan mungkin juga pakaian saya selalu pakai baju kaos, Iya. tidak kemeja kayak Kakak Devo. Iya. Namun di saat praktek ya pakai jas dokter. Tetap ya. Di saat di kampus UIN saya tetap pakai jas alma mater. Sekarang dapat kesibukan baru lagi katanya. Ya. Jadi humas. Kabak Humas dan kerjasama UIN. Wah, jadi Dokter Yudi ini, Om Yudi sudah dokter. Ya, Kemudian jadi produser film. alhamdulillah. Kemudian pengurus olahraga. Ya, Kemudian jadi PR. ya. Sedikit lagi PR diambil dari saya. Tambah lagi satu Kakak Devo. Iya. Sekalian aja sampai ditambahkan. Iya. Alhamdulillah saya lulus pengacara. Hah? Pengacara. Jadi dokter koboi ini juga seorang pengacara. Ya. Saya kebetulan iseng-iseng Kakak Depo tes peradi. Dan lulus. Alhamdulillah lulus. Dari 3.000 yang daftar, Hah? lulusnya sekitar 200-an se-Indonesia. Hmm. Salah satunya saya Kakak Depo. Waduh. Cuma saya belum wisuda Hmm. pengambilan untuk bisa beracara karena COVID-19. Ya. Tapi secara de facto dan de jure Sudah bisa. sudah bisa. Boleh cerita enggak apa yang membuat Om Yudi, Dokter Yudi itu kepikiran untuk mengambil Wow. sebagai Pengacara. pengacara? Kan sudah dokter. Iya, alhamdulillah Kakak Devo, saya 2 tahun setelah masuk dunia kedokteran, di kedokteran UNI, iseng-iseng lagi mendaftar di hukum Unhas. Iseng ini ya. Iseng-iseng. Orang itu iseng ya pergi beli apa gitu. Ini Betul kok- Kakak Devo, iseng. Ya. Akhirnya seleksi juga hanya dipilih untuk lulus 70-an waktu itu. Alhamdulillah saya lulus di hukum Unhas. Ya. Ya, karena saya terpilih, masuk lulus, saya sampaikan ke orang tua saya tidak percaya Kakak Devo. Iya, Dia saya bilang saja dokter dapat. saja sulit, apalagi kuliah rangkap, Double, ya. Jadi pagi saya ikut kedokteran, malamnya saya dihukum, bukan dihukum Saya baru mau bilang berapa tahun dihukum. kuliah
ya Fakultas Hukum. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum itu karena ekonomi waktu itu saya hanya disupport di kedokteran, saya harus pintar-pintar ke Kadepo, makanya saya kerja serabutan, kerja apa saja waktu itu, ada uang tambahan untuk membiayai Fakultas Hukum. Alhamdulillah Kakak Depo 3 tahun saya selesaikan Fakultas Hukumnya. Gitu. Terus saya melihat kok banyak ya teman-teman dokter yang selalu digugat. Karena dokter kan ini sasaran empuk Kakak Depo. Malpraktek dan lain sebagainya. Sarjana hukum, magister hukum, dokter hukum, sudah banyak yang juga dokter. Oh, itu jadi alasannya kenapa tapi harus pengacara boleh dihitung jari di Indonesia Kakak Depo yang juga dokter. Makanya saya memilih out of the box. Biasa. Dan ini niatan saya Kakak Depo, saya tidak akan membuka akun, saya tidak akan beracara selain menangani dokter. Oh, oke. Kasus-kasus teman sejawat saya. Sejawat ya. Ya. Oke. Tapi saya tidak akan menangani kasus non dokter. Saya sudah niatan saya Kakak Depo mendaftar, lulus, saya akan mengabdikan diri saya untuk sejawat saya. Aduh, ini Begitu, mudah-mudahan niat mulianya ini dijabah dan bisa dijabah. membantu. Alhamdulillah dengan kemarin sudah ada beberapa kasus sih Kakak Depo, cuma saya memberi advice dari belakang saja. Umpamanya kemarin kasus pengambilan jenazah di Rumah Sakit Daya. Oh iya, oke. Itu sempat heboh juga ya. Iya, sebagai Humas ID sekaligus ya sebagai pengacara tapi belum beracara, memberikan advice kepada teman sejawat Direktur Rumah Sakit Daya yang dinonaktifkan. Iya, betul. Supaya terlindungi dan bisa menjaga fakta-fakta hukum yang bisa saja dia kena. Oke. Alhamdulillah diikuti semua saran-saran saya. Alhamdulillah ya yang menjadi tersangka bukan direkturnya, justru pelakunya. Oh, ini bentuk advice atau bentuk dukungan. Tapi itu kan berarti satu lagi langkah maju sebagai apa ya? Bentuk sumbangsi Dokter Yudi buat dunia kedokteran supaya ya bukan hanya sekedar mengobati orang tapi membantu teman sejawat. Karena yang mengerti dunia dokter adalah dokter sendiri Kakak Depo. Betul. Kalau dibela sama kadang-kadang teman-teman. ada juga yang suka lebih sok tahu daripada dokter. Nah, itu yang terjadi di COVID. Itu gimana ceritanya? Makanya saya bingung, terlalu banyak tiba-tiba langsung pakar COVID. Iya. Lebih mengetahui daripada dokter sendiri. Iya. Ya, ini karena bebasnya informasi dunia sosial media yang hanya sedikit saja seolah-olah tahu segunung. Iya. Ini yang menjadi masyarakat bingung Kak Depo. Iya, itu. Masyarakat memilih yang mana menguntungkan, yang mana nyaman. Walaupun nyaman itu tidak berfaedah. Contoh kayak sekarang Kak Depo kan, Iya. kita pakai masker nih. Masker tetap harus siap, ada kan? selalu. Iya. Masker ini Kak Depo efektivitas terhadap menghalangi COVID-19 98,5% Kak Depo. 98,5%. Oke. Untuk bisa terhindar. Iya. Kita ini jaga jarak nih. Iya. Berarti aman. Nah, makanya jaga Ini jarak. cukup ya? Jaraknya segini, cukup. Tidak droplet dan aerosol tidak terjadi. Di sini kan tidak ada AC. Iya. Nah, bentuk inilah yang harus kita kampanyekan. Gampang sebenarnya tapi aplikasinya sangat sulit. Iya. Contoh Kak Depo, kita keliling-keliling di Kota Makassar, di pasar-pasar. Iya, betul. 90% pemantauan kami itu tidak pakai masker. Padahal- Tidak jaga jarak. Padahal masih berisiko tinggi. Sangat berisiko Kak Depo. Sangat berisiko. Jalan-jalan sekarang ramai, tidak jaga jarak, Iya. tidak pakai masker kebanyakan. Padahal masker ini sangat penting. Ingat Kak Depo, 98,5% untuk bisa melindungi. Iya. Melindungi diri, melindungi Melindungi teman orang lain juga, juga, orang lain teman. juga kan Iya. gitu. Makanya kalau selalu saya bilang sama teman-teman, nggak usah mikir-mikir bahwa ini orang lain sudah santai apa semua.
jangan lindungi Miki derita Iya. keluarga tak, misalnya kita melindungi orang lain. Iya. Gitu Kak Devo. Karena kita kan nggak tahu Iya. yang mana. Saya kadang-kadang yang saya tahu itu ada orang yang sehat sekali, tapi ternyata OTG. Itu kan berarti ya kita nggak tahu. Betul. Karena tidak punya gejala sama sekali. Nah Dan ini ingat Kak Devo, ini sekarang yang banyak ya. banyak, dan banyak orang selalu bilang karena komorbid. Hmm. Komorbid itu Kak Devo, Hmm. penyakit yang sudah ada, Oke. kayak jantung, Iya, paru-paru betul. dan lain sebagainya. Dengan masuknya COVID-19 mempercepat, Hmm. semakin parah. Iya. Banyak yang tanpa komorbid atau penyakit penyerta yang murni karena lor virus atau begitu banyaknya virus yang masuk. Sekuat imun, sekuat APD akan bobol Kak Devo. Iya. Apalagi kayak saya ambilkan contoh dokter saja yang sudah pakai APD lengkap tapi karena paparannya terus menerus Iya. dan banyak ya tembus juga. Tembus juga, Itulah kan. akhirnya kan Makanya banyak beberapa dokter yang yang sama nakes iya, banyak tenaga terkena. kerja. Betul. Dan itu yang sudah meninggal, Hmm. banyak yang status positif. Ya. Nah ini yang perlu diwaspadai Kak Devo. Bisa saja itu ada di tetangga kita, bisa saja ada di kita. Jangan menganggap hanya teman, kita ngumpul-ngumpul yuk, hanya 5 orang, 10 orang, tapi mana kita tahu. Ya. Dan ini juga perlu diwaspadai Kak Devo adalah jika kita naik mobil ber-AC Ya. lebih dari 4 orang, buka sedikit kaca, Mendingan buka aja sedikit supaya keluar udara ya. masuk, tidak berputar. Itu Jadi ini salah satu tipsnya itu ya. tips supaya Kalau berkendara buka sedikit. buka sedikit. kacanya. Kalau lebih dari 2. Kalau lebih dari 2. Iya, kalau lebih dari 2. Kenapa bahaya Kak Devo? Oke. Kan aerosol, Iya, betul. perputarannya. Itu yang kita Nah, waspadai. ini ada lagi nggak tipsnya Om Yud? Untuk kan ini orang bilang udah masuk new normal. Nah ini apa aja kira-kira yang harus kalau karena nggak mungkin lagi kita melarang orang beraktivitas. Nah sekarang apa yang harus dipersiapkan atau yang dilakukan buat masyarakat di masa-masa new normal seperti ini beraktivitas tapi tetap bisa dilakukan? Kalau saya sih sebenarnya Kak Devo, kalau mau kita Mm-mm. pulang kerja, Mm. jangan pakai baju kita masuk ke rumah dulu atau langsung masuk ke kamar mandi, cuci. Nggak boleh kita pakai 2 kali celana. Iya. Nggak boleh kita pakai Pokoknya satu hari satu habis hari pakai langsung pakai cuci. Hmm. Karena itu bentuk preventif. Oke. Dan langsung mandi. Jangan Iya. dulu peluk anak, peluk Cium. ibu, apa dan sebagainya, istri, suami. Iya. Pokoknya kita bersihkan diri dulu. Iya. Nah, banyak juga kesalahan fatal Kak Devo Iya. yang ini terjadi saat ini. Saya contohkan Kak Devo. Pada saat orang pakai masker. Nah, Ini pakai masker yang benar. oke. Nutup kan? Menutup hidung, Sampai mulut. dagu. Sampai ketutup dikit ya. Gini Iya. kan? Iya. Tapi banyak yang salah Kak Devo. Nah. Banyak yang kasih begini Kak Devo. Taruh ke dagu. Ke dagu. Nah, Terus kasih masuk lagi begini. nah. Padahal mungkin di dagunya. Di sini ada virus. Oke. Makanya kita disuruh cuci tangan karena tangan kita yang sangat aktif Hmm. Betul. ke hidung, ke mata, Mulut. mulut. Iya. Nah, kalau kita pakai masker Hmm. di dagu, jadi kita mendorong virus masuk ke mulut, hidung lagi kita hisap, Iya. melengket di sini. Ini Kita sekopang. tadinya mau preventif, malah kita yang bawa lagi Nah, masuk ke dalam. Begitu Kak Devo. Siap. Makanya pakai masker itu banyak yang keliru. Ada juga yang saya lihat pakai masker Pakai yang yang begini, kan? ya hidungnya cuma Hidung. kelihatan. Nah, tapi ada juga yang penting, yaitu psikis, yaitu Oke. kita harus happy, kita harus enjoy, Oke. karena ini memunculkan hormon kebahagiaan, endorfin dan serotonin. Hmm. Ini adalah hormon kebahagiaan. Kalau kita bahagia, imun alami muncul. Itulah yang berperang. Itu ya yang berperan. Makanya Hmm. selain kita minum, makan, asupan gizi dan sebagainya, Ya. ya harus kita jaga tubuh kita menjadi enjoy terus. Tapi garis umumnya adalah Hmm. intinya kita bisa pengendalian diri. Oke. Emosi Hmm. itu harus stabil dan jangan terbawa sampai kepikiran stres. Oke. Karena penelitian Hmm. yang terbaru, stres
dengan enjoy itu sangat besar pengaruhnya terhadap COVID-19 untuk memerangi. Besar sekali pengaruhnya Kak Depo. Ya. Termasuk orang yang kurang tidur. Oh, gitu. Ada lagi penelitian terbaru, tapi belum dijadikan sebagai ilmiah, tapi penelitian bahwa orang yang kurang tidur itu Lebih mudah rentan masuk COVID-19. Tingkatkan imun tubuh itu ada dua, makanan, minuman, olahraga, dan emosional. Oh, Happy. Happy. Ini makanya ada suka teman-teman itu yang kalau kita di warung kopi bahasanya itu jangan lupa bahagia. Ya. Nah, jangan gitu, lupa. jangan lupa bahagia. Jadi kalau udah berpisah mau jalan kemana, bos saya jalan dulu. Oke, jangan lupa bahagia ya. Nah, itu untuk munculkan hormon kebahagiaan Kak Depo. Oh, jadi memang selain asupan gizi, makan yang baik, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah menjaga tetap happy. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena itu yang paling penting. Kita lagi mensurvei bahwa apa sih yang harus kita lakukan Kak Depo. Cuma memang akan muncul teori terakhir adalah herd immunity. Herd immunity. Kita dipaksa untuk itu. Karena kita berburu waktu memburu vaksin. Sementara vaksinnya baru proses penemuan, penyempurnaan, muncul lagi mutasi baru. Nah, ya itu yang menjadi PR kita semua. Makanya tadi saya bilang Kak Depo ini bencana non alam yang semua orang kaget. Ya. Kenapa kaget? Karena belum pernah terjadi dan memang mutasinya sangat cepat Kak Depo. Terbukti tipe virus di Indonesia dan di Amerika beda Kak Depo. Beda, betul. Itulah makanya ada banyak yang mengatakan ini tidak bisa disamakan antara di negara A dengan negara B, karena kadang-kadang mulai dari kondisi iklimnya, kemudian tingkat pigmen kulit, macam-macam, anatomi, dan lain sebagainya berbeda kan? Dia sangat berbeda katanya. Jadi penanganannya tidak mungkin bisa sama antara yang di Amerika, di Cina dengan Indonesia. Sangat gitu. sepakat. Jadi betul ya? Betul Kakak Depo. Luar biasa. Ini dari bicara ngopi-ngopi kita dapat informasi yang begitu banyak dari Dr. Yudi. Terima kasih Dr. Yudi atas waktunya. Sama-sama Kakak Depo. Ini minta maaf mungkin waktu mengundangnya mepet. Saya tahu Dr. Yudi sangat sibuk, mulai dari urusan itu tadi susahnya dokter PR humas kemudian yang lain-lain. Ini terima kasih waktunya untuk hadir menjadi teman ngopi. Siap. Pokoknya intinya Kakak Depo anytime untuk membagi ilmu, sharing dengan senang hati Kakak Depo. Apalagi ada Kakak Depo di sini mentor saya, ya alhamdulillah. Mentor itu luar biasa. Itulah teman ngopi Devo. Hari ini tamu saya luar biasa. Selain memberikan informasi tentang seperti apa new normal seperti saat ini, tapi beliau juga membagikan tips-tips bagi kita untuk tetap bisa safe dalam beraktivitas di masa pandemik seperti saat ini. Mudah-mudahan tayangan kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman ngopi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan hadirkan lagi teman ngopi berikutnya yang saya jamin akan memberikan tayangan yang menarik bagi teman-teman semua. Terima kasih Dr. Yudi sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan ngeteh dan ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Thank you Om Yo. Begitu konsepnya Kakak Depo. Siap. Santai-santai Kakak Depo. Begini. Seperti inilah. Jadi tidak panjang kita buat